Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad setelah kaya raya? Nabi Muhammad kini telah tinggal serumah dengan istri tercintanya, Khadijah Al-Kubra. Setelah menikah, Siti Khadijah merasa bahwa beliau kaya dan sang suami miskin. Oleh karena itu, perbedaan harta milik antara keduanya itu tidak akan membawa kebahagiaan. Khadijah pun mengambil keputusan untuk menyerahkan harta bendanya dan semua budak beliau kepada suaminya, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ingin mendapat keyakinan bahwa niat Khadijah itu sungguh-sungguh. Khadijah pun meyakinkan beliau bahwa semua kekayaan dan budak-budaknya kini milik Nabi Muhammad. Seorang pemuda miskin yang telah yatim piatu sejak kanak-kanak, baru pertama kali memasuki kehidupan yang makmur, kini beliau telah menjadi kaya raya. Lalu, apa yang dilakukan Nabi Muhammad setelah menjadi kaya raya karena menikah dengan Siti Khadijah? Cara Nabi Muhammad menggunakan kekayaan yang dimilikinya merupakan suatu contoh dan pelajaran bagi seluruh umat manusia. Segera setelah beliau menerima budak-budak Khadijah, mereka semuanya dimerdekakan tanpa syarat apapun. Nabi Muhammad memerdekakan semua budak-budak milik Khadijah, dan Khadijah pun menerima dengan ikhlas apa yang telah dilakukan oleh suaminya. Ditambah lagi, bagian terbesar dari harta benda yang diterima beliau dari Khadijah, beliau bagi-bagikan kepada kaum fakir miskin. Khadijah pun menyetujui dan mendukungnya. Bahkan sampai akhirnya nanti, seluruh harta Khadijah habis dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, sehingga mereka berdua tidak memiliki apa-apa lagi. Meskipun demikian, Siti Khadijah merasa bahagia, tetap setia dan mendukung Nabi Muhammad. Siti Khadijah memang pantas menjadi pendamping Nabi Muhammad sebagai Ummul Mukminin, ibu orang-orang beriman. Dalam satu peristiwa, diriwayatkan bahwa Khadijah berangkat menuju bagian utara Mekah dengan tujuan mencari Nabi Muhammad SAW. Dalam perjalanan itu, malaikat Jibril dengan berwujud seorang manusia muncul di hadapannya dan bertanya tentang Nabi Muhammad SAW. Khadijah menjadi cemas karena seorang pria tidak dikenal bertanya tentang suaminya. Setelah bertemu Nabi, beliau menceritakan pertemuan dengan orang itu. Rasulullah SAW menjawab, "Itu adalah Jibril dan ia berkata untuk memberikan salam kepadamu. Dia membawakan kabar gembira tentang tempat peristirahatan di surga bagimu, tempat di mana tidak akan ada keletihan, keributan maupun desakan." Kabar gembira tentang tempat tinggal Khadijah di surga merupakan penghormatan penting bagi karakternya. Beliau terus memberikan dorongan dan dukungan kepada Nabi SAW. Beliau juga melakukan tugas secara pribadi untuk memenuhi setiap kebutuhan Nabi, meskipun berasal dari keluarga kaya yang bisa memberinya pelayan. Allah telah menentukan sebuah rumah kaca dari mutiara dan permata untuk Khadijah, sebuah rumah yang mencerminkan hatinya yang murni dan tulus. Beliau memenuhi rumahnya dengan damai dan menjadikannya surga bagi Nabi SAW selama masa hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan kabar gembira tentang tempat tinggalnya yang abadi di surga. Di antara budak-budak Khadijah yang dimerdekakan oleh Nabi Muhammad adalah Zaid. Ia tampak lebih cerdas, lebih tangkas daripada yang lainnya. Ia datang dari suatu keluarga terhormat lagi terpandang. Ia diculik orang ketika ia masih berumur sekitar 8 tahun dan diperjualbelikan di pasar Ukaz, Mekah. Zaid kemudian dibeli oleh Hakim bin Hizam bin Khuwailid seharga 400 dirham. Ia kemudian menghadiahkan Zaid kepada bibinya, Siti Khadijah. Nabi Muhammad kemudian memerdekakan Zaid sehingga ia bebas pergi dan kembali ke orang tuanya. Namun anehnya, Zaid malah menolak pergi. Ia memilih untuk tetap tinggal bersama Nabi Muhammad. Ia menyadari dan merasakan bahwa lebih baik untuk tinggal bersama Nabi Muhammad dibandingkan pergi meninggalkannya. Keinginan ini dari Zaid itu didasarkan oleh kecintaannya kepada Nabi Muhammad dan manfaat yang begitu besar saat dekat dengan Nabi Muhammad. Keinginan dari Zaid itu pun disetujui oleh Nabi Muhammad. Zaid tetap tinggal dalam rumah tangga Nabi Muhammad bersama Siti Khadijah. Sementara itu, ayah dan paman Zaid ternyata terus-menerus mencari jejaknya dan akhirnya didapati oleh mereka bahwa Zaid ada di Mekah. Di Mekah, mereka mencium jejak Zaid yang tinggal di rumah Nabi Muhammad. Mereka meminta anak itu kembali dengan kesediaan membayar uang tebusan bila beliau menghendaki. Nabi Muhammad menjawab bahwa Zaid sudah merdeka dan ia bebas pergi menurut kehendak hatinya. Zaid pun dipanggil dan dipertemukan dengan ayah dan pamannya. Setelah melepas rindu dengan penuh keharuan, ayahnya menerangkan bahwa ia sudah dibebaskan oleh tuannya yang baik hati itu. Sementara itu, ibunya sangat menderita dan sedih karena kehilangannya. Zaid diharapkan ikut serta pulang. Zaid menjawab, "Ya ayahku, siapakah yang tidak mencintai orang tuanya? Hatiku penuh dengan cinta kepada ibu dan ayah. Tetapi saya mencintai wujud Muhammad ini begitu besar sehingga saya tidak mungkin dapat hidup terpisah dari beliau. Saya telah berjumpa lagi dengan ayah dan saya sangat gembira. Tetapi perpisahan dengan Muhammad tidak sanggup saya menanggungnya." Ayah dan pamannya tentu saja sangat terkejut dan kecewa atas keputusan Zaid yang ingin tetap tinggal bersama Nabi Muhammad. Mereka berusaha keras membujuk supaya Zaid mau ikut pulang, tetapi ia tetap pada ketetapan hatinya. Melihat gelagat ini, Nabi Muhammad berkata, "Zaid sudah menjadi orang merdeka, tetapi sejak sekarang ia akan menjadi anakku." Akhirnya, melihat kecintaan antara Zaid dan Nabi Muhammad, ayah dan paman Zaid pun pulang dan Zaid tetap bersama Nabi Muhammad. Karena kasih sayang yang begitu besar, sehingga seorang budak yang tadinya dianggap tidak ada harganya, kini beliau angkat sebagai anak.
Pada saat itu, bangsa Arab memiliki adat, anak angkat sama kedudukannya dengan anak kandung, sehingga bisa saling waris mewarisi layaknya anak kandung. Jika seorang bapak angkat meninggal, maka anak angkatnya berhak mendapat harta atas peninggalan almarhum, begitu juga sebaliknya. Betapa beruntungnya Zaid, ia pun kemudian dikenal sebagai Zaid bin Muhammad, sampai akhirnya nanti syariat Islam turun menghapuskan adat kebiasaan jahiliyah itu. Anak angkat kedudukannya tidak sama dengan anak kandung, sehingga ia tidak bisa menerima atau memberi waris. Demikianlah Rasulullah SAW. Beliau senantiasa memikirkan untuk memperbaiki keadaan golongan yang miskin dan mengangkat taraf hidup mereka di tengah-tengah masyarakat. Ketika Islam berangsur diterima secara umum oleh bagian terbesar bangsa Arab, Rasulullah SAW sering menerima barang dan uang berlimpah-limpah. Beliau segera membagi-bagikan hadiah-hadiah itu di antara mereka yang sangat membutuhkan. Selama hidupnya, Rasulullah SAW selalu membagi-bagikan harta yang beliau miliki kepada orang-orang yang membutuhkan, sehingga saat beliau wafat, tidak tersisa harta apapun di rumahnya. Kemudian, beliau senantiasa menganjurkan kepada mereka yang mempunyai budak, supaya memperlakukan mereka dengan baik serta kasih sayang. Beliau selalu berusaha dan mengupayakan agar budak-budak dimerdekakan. Simak kelanjutan kisahnya di episode yang ke-10, Nabi Muhammad bergabung dengan Hilful Fuzul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.